Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, orang yang bersyukur di samping bisa menyebut nikmat yang diberikan oleh Allah dan kemudian mensyukurinya dengan melakukan yang terbaik sesuai dengan maksud tujuan nikmat itu diberikan kepadanya untuk apa. Maka yang ketiga sebetulnya yang penting lagi adalah hifdzun nikmah. Orang yang bersyukur itu orang yang bisa memelihara nikmat dan pemberian yang sudah diberikan kepadanya. Tidak semua orang mendapatkan nikmat dan pemberian yang luar biasa. Ada yang diberi sedikit, mungkin ada yang sedang, ada yang banyak. Tetapi cara mensikapi pemberian itu tentu berbeda-beda. Ada yang diberi banyak malah foya-foya. Ada yang diberi tidak seberapa sebetulnya, tapi bisa dijaga dengan baik. Nah, orang yang bisa menjaga nikmat dan pemberian itu disebut orang yang bisa hifdzun nikmah. Jadi nikmat itu betul-betul dijaga supaya kebermanfaatannya bisa berlangsung lebih lama. Kita diberi nikmat macam-macam, diberi kesehatan misalnya. Maka ketika kita alhamdulillah diberi sehat, maka sikap yang betul sebagai orang yang bersyukur adalah ketika cek lab dan hasilnya alhamdulillah masih utuh, bagus semua indikator-indikator kesehatan itu bagus, maka yang dilakukan adalah menjaga agar indikator ini tetap bagus. Bukan sebaliknya, karena ada beberapa sahabat yang ketika cek lab hasilnya bagus, malah kemudian mampir ke warung dan kemudian makan dengan bebas. Ketika ditanya, "Loh kok berani sekali?" Jawabannya, "Nih, lihat, hasil tesnya masih utuh. Saya masih sehat. Saya masih boleh." Nah, ini berarti seperti orang yang tidak bisa menjaga nikmat. Sudah diberi sehat, tapi kemudian nekat. Kalau begitu yang terjadi, maka seperti janji Allah, karena tidak bisa bersyukur atau kufur nikmat, bisa jadi nanti nikmatnya diambil kembali, kesehatannya diambil kembali, karena nekat menerjang banyak aturan yang seharusnya dia penuhi agar bisa hidup dengan lebih sehat. Nah, maka kalau kita sudah diberi sehat, jaga agar kesehatan itu bisa ada pada kita dalam waktu yang lebih lama. Kita diberi rezeki dalam bentuk uang misalnya. Alhamdulillah kita masih diberi uang. Ya kita jaga. Usahakan agar uang yang kita punya itu tetap produktif. Memberi kemanfaatan yang lebih besar. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk masyarakat sekitar. Kita diberi pekerjaan. Jaga pekerjaan itu. Banyak orang itu yang menginginkan sesuatu yang berada di luar dirinya, yang belum dia terima, yang belum dia punya. Sementara yang dia punya, yang sudah Allah berikan kepadanya, itu tidak dijaga. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, jaga nikmat itu. Kalau sudah diberi tempat tinggal, ya jaga tempat tinggal itu. Rawat dengan baik, bersihkan dengan baik, tata dengan baik. Supaya nikmat tempat tinggal itu betul-betul bisa berlangsung lama. Oleh karena itu, pemirsa, karena semuanya itu hanya titipan. Orang yang beriman itu filosofinya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini bukan hanya pada saat musibah kita baca, tetapi itu menjadi bagian dari filosofi dalam kehidupan kita. Bahwa semua itu adalah milik Allah. Yang kita punya itu hanya titipan. Karena hanya titipan, maka pada saatnya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita diberi titipan, mari kita jaga sebaik-baiknya. Titipan bisa macam-macam, bisa kendaraan, bisa anak cucu, bisa macam-macam. Marilah titipan itu kita jaga dengan sungguh-sungguh, kita rawat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya sebagai ekspresi rasa kesyukuran kita kepada Allah. Kalau begitu yang kita alami, insya Allah
Allah akan menambah-nambah nikmat yang diberikan kepada kita. Tapi kalau nggak bisa menjaga, ya sama juga dengan kalau kita di dunia kerja. Ada sahabat yang tidak amanah, kalau dipercaya tidak bisa menjaga dengan baik, pasti dia tidak akan memberi amanah lebih lanjut. Tapi kalau kita bisa menjaganya dengan baik, kita amanah betul dengan apa yang dititipkan kepada kita, yakin saya, orang lain pasti akan sering-sering menitipkan amanah, sering-sering memberi kepercayaan kepada kita. Dan setiap kepercayaan itu mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari kita jaga amanah itu supaya Allah terus memberi manfaat, memberi nikmat yang sebanyak-banyaknya, memberi pertolongan kepada kita, agar nikmat itu terus diberikan kepada kita, karena Allah melihat kita orang yang amanah dan bisa menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.